Halo, selamat datang di Ruang Ganti United. Episode kali ini kita akan mengucapkan terima kasih kepada manajer interim Ruud van Nistelrooy yang telah memberikan hasil maksimal selama dia diberi kesempatan melatih kurang lebih 2 minggu dan berhasil mendapatkan hasil yang maksimal dalam 4 pertandingan terakhir. 3 hasil kemenangan dan 1 hasil imbang merupakan hasil yang cukup meyakinkan dari manajer interim kita. Dengan memasukkan 11 gol dan kebobolan 3 gol. Yang pertama yaitu 5-2 melawan Leicester City pada ajang Piala Carabao, kemudian yang selanjutnya 1-1 imbang dengan Chelsea, kemudian 2-0 yang merupakan kemenangan pertama kita di Liga UEFA melawan Pau FC melalui brace dari Amad Diallo yang sebelumnya tidak mendapatkan kesempatan sama sekali oleh Erik ten Hag, tetapi kemudian dipercaya oleh Ruud van Nistelrooy sebagai starter. Terus yang baru saja kita saksikan kemarin melawan Leicester City kembali di Old Trafford dan dengan kedudukan terakhir 3-0, kemenangan yang sangat meyakinkan, perpisahan yang sangat emosional juga bagi Ruji. Perpisahan dengan RVN sendiri kemarin ditutup dengan meyakinkan kemenangan 3-0 dan clean sheet juga. Modal berharga untuk menjalani pertandingan kembali dengan Ruben Amorim yang diperkirakan hari ini akan melakukan perjalanan ke Manchester. Menurut Anda pribadi, antara perbedaan taktik antara RVN dan Ten Hag sendiri adalah saat menyerang dan possession juga, dan RVN sendiri memasang 2 pivot, yaitu duet Ugarte dan Kase yang terbukti solid dalam 4 pertandingan terakhir ini. Kalau di era Ten Hag kan kita hanya memasang 1 pivot, jadi kayak Casemiro biasa diduetkan dengan Mainu ataupun Eriksen, sehingga Casemiro sendiri harus mengcover area yang cukup luas. Mengingat dari umur Casemiro ini sudah lewat masa prime-nya, kan sudah 33 mungkin. Masa prime-nya adalah berada di Real Madrid, dan ketika pindah ke MU sudah lewat. Jadi ketika dia harus bekerja ekstra untuk membackup posisi gelandang bertahan, Ane rasa juga terlalu sulit, sehingga musim ini Ten Hag ngebet untuk mendatangkan Ugarte, tetapi kembali lagi belum dipasang sampai sekarang, sampai akhir pemecatan dia, dengan beralasan bahwa Ugarte belum siap, Ugarte belum mampu dengan tempo yang ada di EPL. Jadi tetap menduetkan antara Kase dan Eriksen, yang kita tahu Eriksen sendiri juga tidak memiliki atribut defense yang baik. Keputusan berani diambil oleh RVN dengan menduetkan Ugarte dan Kase. Duet Kase dan Ugarte terbukti solid, terutama bisa kita lihat saat menjamu Leicester kemarin. Kedua pemain ini mampu saling menutupi, dan kita juga mampu menguasai setengah lapangan sampai menit 30 kalau nggak salah itu kan. Kase dan Ugarte mampu saling membackup untuk kembali merebut bola dan kembali menguasai. Ugarte sendiri di musim pertama ini terbukti solid juga kan. Mungkin itulah sebabnya Ten Hag ngebet untuk mendatangkan Ugarte dengan mahar yang lumayan, 50 atau 60 juta pounds. Menariknya adalah ketika Amorim datang kan, Ugarte juga pernah menjadi anak didik Amorim di Sporting Lisbon dulu kan. Peluang Ugarte menjadi starter juga cukup besar. Ataukah Amorim nanti juga akan mengadaptasi 3-4-3 seperti yang dia pasang di Lisbon? Menarik untuk kita saksikan juga. Pertandingan penutupan dari RVN sendiri berjalan cukup baik di babak kedua, walaupun kita sempat menurunkan tempo, tetapi pada akhirnya pertahanan kita berjalan cukup solid antara De Ligt dan
Licha. Meskipun Dalot juga berpenampilan buruk selama 60 menit, akhirnya diganti juga oleh Evan. Dan Mazraoui kembali ditempatkan sebagai bek kanan dan Licha di bek kiri, duet Evan dan De Ligt di tengah. Dalot memang agak kurang sih selama 60 menit. Berhasil beberapa kali dikocek oleh winger dari Leicester, Fatawu itu. Seperti yang Ane sampaikan kemarin bahwa Garnacho itu memang cocoknya untuk menjadi super sub kan. Terbukti kemarin karena Rashford juga bapuk. Akhirnya di menit 60 bersamaan dengan Dalot atau selisih dikit dengan Dalot itu akhirnya ditarik kemudian diganti Garnacho. Lah mungkin perbedaan RVN dan Ten Hag adalah decision making dalam pergantian pemain juga. Kalau Ruud van Nistelrooy lebih berani untuk mengganti segera pemain, kalau Ten Hag terkadang menunggu di menit 75, menit 80 sehingga kurang bisa memaksimalkan pergantian pemain. Ya, perpisahan yang manis dari Ruud van Nistelrooy yang kemungkinan belum ada keputusan ataukah dia tetap menjadi staff ataukah akan hengkang, belum ada keputusan mengenai hal tersebut dikarenakan Amorim juga membawa 5 staffnya dari Lisbon ke Manchester United. Para pemain berharap bahwa RVN tetap stay, mengingat cara dia berkomunikasi dan menguasai ruang ganti akan sangat membantu untuk Amorim bisa berkomunikasi langsung dengan para pemain, terutama pemain-pemain senior. Dan Amorim sendiri juga kemungkinan akan mempertimbangkan karena di pers conference terakhir juga bilang, saya ingin berbicara dengan Ruud van Nistelrooy untuk membahas rencana yang akan saya laksanakan di MU. Entah rencana tersebut akan melibatkan RVN atau tidak, patut kita nantikan. Sekali lagi terima kasih untuk Ruud van Nistelrooy, legenda MU yang kembali mengangkat harga diri MU, kembali mengembalikan MU ke jalur yang benar meskipun hanya 4 pertandingan. Mari kita lihat apakah Amorim akan mempertimbangkan RVN untuk stay dan ikut menjadi staffnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Glory Glory Manchester United.